Selamat siang para Bindusian. Hari ini kita bicara tentang sikap rasis dan diskriminatif bagi implementasi kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadapan. Saya sebagai seorang disabilitas, saya yang mempunyai masalah dalam fisik saya. Tetapi saya masih diberi kesempatan untuk menjadi seorang dosen di kampus Binus University. Itu adalah suatu hal yang baik, suatu sifat bagaimana rasa Pancasila itu atau mungkin sila kedua itu dijalankan dengan baik dan benar. Dan kita tahu bahwa kita bicara tentang sikap rasis dan diskriminatif. Itu bisa terjadi kepada siapa saja, kepada di mana saja, dan orang-orang itu bukan tergantung pada mereka perempuan dan laki-laki saja, tetapi dalam kondisi di mana mereka itu adalah memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Dan ini banyak terjadi bukan saja di kampus, di sekolah, ataupun di umum, tapi juga di dalam kehidupan kita sebagai seorang anggota masyarakat. Dan mereka sangat terpinggirkan dan mereka tidak diberi kesempatan untuk maju, untuk bisa bersama-sama dengan orang lain. Dan itu sangat menyakitkan bagi orang-orang yang mengalami peminggiran seperti itu. Dan kita perlu ada suatu transformasi yang besar-besaran dalam masalah ini. Karena di Indonesia pada saat ini masalah rasis dan diskriminatif ini ternyata masih ada terjadi. Dan itu terjadi bukan saja pada konteks keagamaan, bukan dalam konteks pada kesukuan, dalam ras dan dalam situasi hal yang lain, tetapi juga dalam masalah kondisi keadaan kita, ya, keadaan kita yang mungkin untuk orang yang lain tidak merasa mereka berbeda sama yang temannya, atau mungkin mereka adalah seorang disabilitas, itu membuat yang berbeda dengan yang lain. Dan itu yang akan menjadi sesuatu yang sangat besar bagi problem kehidupan kita ke depan. Bagaimana untuk maju ke depan bersama-sama dan saling tolong-menolong. Satu hal yang perlu kita pikirkan juga adalah perbedaan itu akan menimbulkan suatu sikap yang di mana kita hidup itu tidak bisa dikatakan atau kita adalah membangun suatu dunia yang eksklusif. Dunia eksklusif itu sebenarnya adalah dunia yang sangat menyakitkan. Ya, kita melihat bagaimana banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Bukan saja kita punya suku, bukan kita punya agama, bukan saja kepada masalah-masalah yang berhubungan kepada fisik, pada kehidupan kita sebagai seorang manusia, tetapi orang-orang yang mengalami pembedaan seperti ini akan mengalami peminggiran dan akhirnya mereka dibiarkan jauh dari kelompoknya. Dan itu terjadi pada kelompok-kelompok disabilitas. Misalnya kelompok masyarakat yang mengalami disabilitas. Ya, disabilitas itu banyak sekali kan. Ada disabilitas fisik, ada disabilitas sensorik, ada disabilitas mental, ada disabilitas intelektual, dan macam-macam yang lain. Dan ini kiranya misalnya contohnya, kalau misalnya disabilitas fisik, misalnya orang yang mengalami disabilitas karena dia kecelakaan, ya, tabrakan, dan akhirnya kakinya mengalami masalah dan tidak kelihatan, tidak ada lagi nampak karena ternyata mereka akan dibiarkan mungkin oleh orang lain karena dia tidak mampu seperti orang lain juga. Ya, jadi ini adalah salah satu yang perlu harus kita perhatikan, ya. Dan juga kemudian kita lihat bahwa banyak sekali rekan-rekan, misalnya kelompok-kelompok anak-anak yang mengalami autisme,
Dan ini menjadi suatu problem bagi mereka juga dalam berkomunikasi. Ya, kalau misalnya seorang anak yang mengalami autisme, dia tidak begitu tidak begitu perhatian ya terhadap satu komunikasi yang dibangun, tapi ternyata orang lain bersikap yang berbeda dengan orang ini, dan kita harus saling memberi perhatian yang sebenarnya harus kita sama-sama ya kita lama-lama belajar, dan akhirnya kita menjadi masyarakat yang bisa menerima orang lain. Dan itu memang tidak gampang ya tidak gampang untuk menerima orang lain, dan itu ada namanya pembelajaran yang harus kita proses kita untuk menuju sana. Dan saya kira inilah salah satu yang perlu kita bangun, pembelajaran yang betul-betul kita bisa lihat dari orang lain, dan bagaimana kita bisa belajar dari kehidupan kita masing-masing. Saya kira itu aja mungkin pembelajaran hari ini yang kita bisa bangun dalam konteks sikap rasis dan diskriminatif bagi implementasi kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. Salam dan terima kasih.